Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lintas. Kata, pernahkah kalian merasa begitu rendah hingga dunia seolah tak menginginkan kehadiran kalian? Hari ini, aku ingin membagikan sebuah kisah yang mungkin terdengar mustahil, tapi penuh dengan luka, harapan, dan kebangkitan yang luar biasa. Inilah cerita tentang seorang pria tua bernama Raffi, yang dulu hanya dianggap angin lalu karena wajah yang tidak menarik dan hidup dalam kemiskinan. Di usia mudanya, dia tak pernah dicintai, bahkan sering jadi bahan ejekan warga desa. Namun siapa sangka, takdir menyimpan kejutan di usia senja. Di umur 67 tahun, Raffi bangkit, dan dunia pun terbalik. Apa yang sebenarnya terjadi hingga ia bisa menikahi 25 gadis cantik dari berbagai negara? Sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Dukungan dari sahabat lintas kata sangat berarti agar kisah-kisah penuh makna seperti ini bisa terus hadir menemani kalian. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Namaku Raffi. Lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tepatnya di lereng gunung yang udaranya dingin, tapi kehidupan warganya keras. Sejak kecil aku tahu, aku berbeda. Bukan karena istimewa, justru sebaliknya. Wajahku penuh bekas cacar, kulitku gelap dan kusam, tubuhku kurus kering, dan senyumku selalu dianggap menyedihkan. Setiap kali berjalan melewati rumah tetangga, aku mendengar bisikan, kadang tawa kecil, kadang umpatan yang dikira tak kudengar. Tapi, aku mendengar semuanya, dan aku menyimpannya dalam hati. Aku tak punya ayah sejak usia 7 tahun. Ibuku berjualan sayur keliling, memikul keranjang besar setiap pagi, menantang embun dan terik demi sesuap nasi untuk kami. Melihat beliau bekerja begitu keras, membuatku ingin sekolah tinggi dan sukses. Tapi aku tahu, mimpi seperti itu hanya untuk anak-anak kota yang punya sepatu bagus dan buku bergambar. Usiaku 22 tahun saat pertama kali jatuh cinta. Namanya Sari, gadis tetangga yang sering membantuku menimba air. Senyumnya manis, matanya lembut, dan aku terlalu bodoh untuk menyadari bahwa cinta sepertinya tak pernah bisa kuraih. Suatu hari, aku memberanikan diri menyatakan perasaan. Tapi, yang kudapat bukan jawaban, melainkan tawa. Ia tertawa, lalu berkata, "Pelan, kamu bercanda ya? Raffi, kamu itu kasihan. Gak usah berharap lebih." Itu hari pertama dalam hidupku. Aku menangis sebagai pria dewasa. Sejak hari itu, aku tak lagi berbicara tentang cinta. Aku mulai menyendiri, menjauh dari keramaian, dan mengubur semua rasa dalam-dalam. Tapi, dari rasa sakit itulah aku belajar satu hal. Aku harus berubah. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Aku mulai bekerja keras, apapun yang bisa menghasilkan uang. Mulai dari kuli bangunan, tukang cuci piring di kota, sampai buruh angkut di pelabuhan. Tanganku kapalan, tubuhku penuh luka, tapi aku terus berjalan. Tahun demi tahun berlalu. Aku gagal, bangkit, jatuh lagi, tapi tak pernah menyerah. Tidak ada yang tahu bahwa di balik wajah lusuh ini ada tekad yang tak bisa dipatahkan. Dan di usia 67 tahun, roda itu akhirnya berputar. Tapi sebelum semua kemewahan, sebelum wajah baru dan kehidupan luar biasa itu datang, aku harus melewati malam-malam penuh luka dan sepi. Setelah hari itu, aku tak pernah melihat Sari lagi. Bukan karena dia pindah atau pergi, tapi karena aku sendiri memilih untuk menjauh. Aku tak ingin lagi menjadi bahan tertawaan. Aku menyewa kamar sempit di kota. Ukurannya tak lebih luas dari dapur rumahku di desa. Tapi bagiku, itu adalah tempat pelarian dari semua rasa malu yang terus menumpuk. Setiap pagi aku bangun jam 5, menumpang mandi di masjid dekat kontrakan, lalu berangkat bekerja sebagai kuli di proyek pembangunan. Awalnya aku tak kuat, badanku terlalu kurus, tanganku penuh lecet, punggungku sakit tiap malam. Tapi tiap kali aku hampir menyerah, aku mengingat tawa Sari, dan aku bangkit lagi. Aku bekerja siang malam,
Jika proyek sepi, aku mencari kerja di warung, mencuci piring, kadang juga jadi pengantar galon. Tak peduli bau keringat atau kaki lecet, yang penting aku bisa menyisihkan uang. Sedikit demi sedikit, tahun berganti. Umurku melewati angka 30. Sementara teman-teman seusiaku sudah menikah, punya anak, bahkan rumah. Aku masih tinggal di kamar sempit yang sama. Tapi bedanya, kini di bawah kasurku ada kantong-kantong uang yang kuikat rapi. Aku tak banyak bicara pada orang. Aku juga tak banyak tersenyum. Bagiku, hidup adalah kerja. Dan kerja adalah cara satu-satunya agar dunia tak lagi memandang rendah. Di usia 35 tahun, aku membeli becak motor bekas. Aku menggunakannya untuk mengantar barang. Lalu berkembang, aku jadi langganan beberapa toko bangunan. Uangku mulai stabil. Aku menyewa tempat kecil untuk buka usaha angkut-angkut. Tapi, sahabat lintas kata, tahukah kalian, walau uang mulai mengalir, luka masa lalu tetap tak sembuh. Kadang, saat aku sendirian di malam hari, aku masih merasa seperti lelaki kampung yang tak pantas dicintai. Hingga suatu malam, aku menulis satu kalimat di kertas. Aku akan buat mereka menyesal. Di usia 35 tahun, aku membeli becak motor tua. Bukan hasil pinjaman, tapi hasil dari puluhan malam begadang dan ratusan hari kerja kasar. Becak itu reot, mogok 2 hari sekali, dan rodanya miring ke kanan. Tapi bagiku, itu adalah awal. Awalnya, aku pakai untuk mengangkut barang dari toko bangunan ke rumah-rumah pelanggan. Tiap pagi aku keliling, tawarkan jasaku dari warung ke warung. Banyak yang menolak, beberapa bahkan mentertawaiku. Tapi ada satu toko yang akhirnya memberi kepercayaan. Hari demi hari, aku antar semen, cat, pasir, bahkan kadang ayam potong. Tak kenal cuaca, aku tetap jalan. Panas atau hujan, aku belajar satu hal. Selama kita konsisten, perlahan orang akan mulai memperhatikan. Di tahun keempat, aku beli becak kedua. Lalu aku rekrut satu karyawan, anak muda dari kampung sebelah yang juga pernah gagal kuliah karena tak punya biaya. Aku latih dia, bukan cuma kerja kasar, tapi juga soal harga diri dan tanggung jawab. Usaha kecilku mulai dikenal. Orang-orang menyebutnya angkutan si Raffi. Aku masih ingat ketika pertama kali seorang pelanggan memanggil namaku sambil senyum. "Raffi, tolong bantu angkut ya." Itu bukan sekadar permintaan, tapi semacam pengakuan bahwa aku yang dulu dianggap sampah, kini mulai dianggap ada. Namun, sahabat lintas kata, keberhasilan itu tak datang tanpa ujian. Saat usahaku mulai ramai, ada orang-orang yang ingin menjatuhkanku. Fitnah, sabotase, bahkan pernah becakku dicuri. Tapi aku tak gentar. Aku tahu, kalau hidup ini medan perang, maka aku tak lagi pakai bambu runcing. Aku sudah punya keyakinan kuat, bekal pengalaman, dan luka yang menguatkan. Di akhir tahun itu, aku tak lagi tinggal di kamar sempit. Aku pindah ke rumah petak kecil dengan dapur yang layak dan kasur yang tak lagi tipis. Dari becak motor ke nama besar, perjalananku baru dimulai. Waktu itu aku berusia 40 tahun. Usaha angkutanku sudah punya 3 armada, dan aku mulai sering diajak ngobrol oleh mandor-mandor proyek. Tapi aku sadar, kalau aku cuma mau jadi tukang angkut seumur hidup, hidupku akan mentok di situ-situ saja. Aku ingin naik kelas. Suatu hari, seorang pelanggan tetap, Pak Anwar, pemilik toko bangunan, mengajakku duduk di warung kopi. Katanya, "Raf, kamu rajin. Aku ada proyek rumah subsidi. Mau coba urus logistiknya?" Aku diam 1 jam. Bukan karena ragu, tapi karena aku sadar. Inilah momen yang selama ini aku tunggu. Aku angguk pelan, lalu bilang, "Saya siap, Pak, asal diberi kesempatan." Sejak hari itu, aku mulai belajar dunia proyek. Cara mencatat barang, mengatur jadwal, berkomunikasi dengan mandor, hingga memahami bahan bangunan yang beda-beda kualitasnya. Aku banyak belajar dari orang-orang lapangan. Mereka mungkin tak bergelar tinggi, tapi pengalaman mereka tak ternilai. Aku duduk bareng mereka, makan nasi bungkus di pinggir proyek, dan diam-diam mencatat semua hal penting.
3 bulan berlalu dan proyek itu selesai. Pak Anwar tersenyum saat bertemu lagi. Hebat Raf, rapi, tepat waktu, dan hemat. Kamu bukan tukang lagi sekarang. Kalimat itu menancap di hatiku. Bukan karena pujian, tapi karena aku sadar aku telah membuktikan diriku sendiri. Setelah proyek itu, namaku mulai dikenal di kalangan developer kecil. Aku tak cuma ngangkut barang, tapi mulai dipercaya mengatur anggaran logistik proyek-proyek kecil lainnya. Aku masih belum punya kantor, tapi aku punya tekad dan jaringan. Malam-malamku terisi dengan membaca buku akuntansi bekas dan belajar dari YouTube soal manajemen proyek. Kadang aku tertidur di depan papan catatan, tapi aku selalu bangun dengan semangat baru. Kesuksesan itu bukan hadiah, itu hasil dari luka, air mata, dan keputusan untuk tetap berdiri meski tubuhmu sudah ingin rebah. 3 proyek sudah kulalui dengan lancar. Nama Raffi mulai beredar di kalangan para pemborong kecil. Tapi aku terlalu sibuk mengejar target, sampai lupa kalau dunia usaha itu bukan cuma soal kerja keras, tapi juga kewaspadaan. Waktu itu, seorang pria bernama Herman datang membawa tawaran proyek besar, pembangunan ruko 2 lantai di pinggiran kota. Raf, kita kerjasama aja, kamu urus logistik dan tenaga, aku yang urus izin dan investor, katanya. Tampilannya meyakinkan, rapi, lancar bicara, dan katanya punya koneksi dengan pejabat. Aku tergoda. Ini proyek terbesar yang pernah kutangani. Kami sepakat, tanpa banyak tanda tangan, hanya kepercayaan dan obrolan warung kopi. Selama 2 bulan, aku kirimkan material, bayar tukang, bahkan sewa alat berat dari tabungan sendiri. Tapi, menjelang minggu ketiga, Herman menghilang. Nomornya tak aktif, kantor yang katanya miliknya kosong, dan yang lebih parah, aku ditagih oleh supplier dan tukang. Aku terdiam di halaman rumah. Tumpukan nota tergeletak di meja. Keringat dingin mengalir. Aku hampir menjual mobil satu-satunya untuk menutup utang. Waktu itu malam Jumat. Aku duduk di mushola, sendirian. Tanganku gemetar saat membuka dompet yang tinggal menyisakan selembar 50.000. Ya Allah, kalau memang ini jalanku, aku siap. Tapi, kalau ini pertanda aku harus berhenti. Beri aku petunjuk. 2 hari setelahnya, aku didatangi seseorang tak kukenal ke rumah. Namanya Pak Iqbal. Katanya, dia dengar aku pernah handle proyek milik Pak Anwar. Saya butuh orang jujur, bukan orang yang hanya bisa cari untung. Saya dengar kamu kerja bersih. Aku hampir tak percaya. Seolah doaku dijawab begitu cepat. Aku ceritakan apa adanya tentang kasus Herman. Tapi Pak Iqbal justru tersenyum. Orang jujur memang sering ditipu, tapi itu yang bikin kamu beda. Orang seperti kamu langka. Ia memberiku proyek perumahan kecil, tapi semua dicatat hitam di atas putih. Sejak saat itu, aku mulai belajar soal kontrak, legalitas, dan pentingnya administrasi. Aku tak pernah lagi menaruh semua kepercayaan hanya lewat kata-kata. Tapi aku juga tak berhenti percaya bahwa kejujuran pada akhirnya akan membawa orang baik ke dalam hidup kita. Setelah proyek pertamaku dengan Pak Iqbal selesai, sesuatu mulai berubah dalam hidupku. Bukan cuma keuangan yang mulai stabil, tapi juga cara orang memandangku. Orang-orang yang dulu mencibir karena aku jelek dan miskin, mulai menyapa lebih ramah. Bahkan, ada yang dulu terang-terangan menertawakanku, kini mendadak datang menawarkan kerjasama. Wah Raffi, sekarang sukses ya? Nggak lupa teman lama dong. Aku hanya tersenyum, bukan karena puas atau ingin membalas, tapi karena hatiku sudah tak lagi menyimpan luka itu. Satu persatu proyek datang silih berganti. Aku tidak menjadi kaya mendadak, tapi perlahan. Rumahku lebih rapi, sepeda motorku berganti mobil, dan tabunganku mulai bernapas. Yang paling membuatku tersentuh adalah ketika ibuku menangis melihatku membawakan amplop berisi uang dan berkata, "Bu, sekarang Raffi yang gantian jaga ibu." Wajah tuanya yang lelah berubah teduh. Tangannya gemetar menerima amplop itu dan matanya penuh air. Aku baru sadar
Selama ini aku terlalu sibuk mengejar validasi dunia. Padahal, ibu adalah satu-satunya orang yang selalu percaya padaku. Bahkan, saat aku sendiri ragu pada diriku, hidup mulai membuka pintu-pintu tak terduga. Suatu hari, aku diundang ke sebuah seminar pengusaha lokal untuk membagikan kisahku. Aku berdiri di depan puluhan orang, bercerita dengan suara bergetar tentang bagaimana aku yang dulu dianggap sampah, justru dibentuk oleh proses hingga menjadi seperti sekarang. Dan di antara hadirin, aku melihat sosok yang tak asing, Dita. Perempuan yang dulu kucintai diam-diam, tapi memilih orang lain karena status sosialku. Dia duduk diam, menunduk, lalu sesekali mencuri pandang ke arahku. Setelah acara selesai, dia menghampiri. "Raf, kamu hebat. Aku senang akhirnya kamu berhasil." Aku tersenyum. Kali ini benar-benar tulus. "Terima kasih. Aku juga senang kamu baik-baik aja." Tidak ada sindiran, tidak ada dendam, hanya damai. Aku sadar, hidup ini bukan tentang membuktikan siapa kita pada orang lain, tapi tentang membuktikan pada diri sendiri bahwa luka tidak selamanya menyakitkan. Kadang, luka adalah pupuk yang membuat kita tumbuh lebih kuat. Di usiaku yang ke-67 tahun, aku sudah punya segalanya. Kekayaan, jabatan, dan kekaguman dari banyak orang. Tapi tahukah kamu, justru di titik itu aku merasa paling kosong, karena cermin di depanku masih menunjukkan wajah lelaki yang dulu sering dihina. Wajah yang membawa luka puluhan tahun. Tak ada satupun pencapaian yang bisa menutupi rasa rendah diri yang tertanam sejak muda. Aku sadar, aku belum benar-benar sembuh. Di balik jas mewah dan gelar pengusaha sukses, aku masih Raffi kecil yang dulu takut melihat pantulan wajah sendiri. Sampai akhirnya, malam itu, di balkon hotel di Jakarta, aku mengambil keputusan besar. Aku ingin berdamai, tapi bukan hanya lewat kata-kata. Aku ingin menghadirkan versi terbaik dari diriku, bukan untuk pamer, tapi untuk memeluk luka lama yang tak pernah sempat disembuhkan. Aku berangkat ke Seoul, Korea Selatan. Di sana, aku konsultasi dengan dokter bedah terbaik. Aku tidak datang sebagai selebriti, bukan pula sebagai pria tua yang ingin awet muda. Aku datang sebagai manusia yang ingin utuh kembali. Prosedur demi prosedur kulalui. Wajahku dibentuk ulang, rahang dirapikan, hidung dibentuk, kulit dipermaja, kerutan dihaluskan, rambutku ditransplantasi, bahkan gigiku dibenahi. Postur tubuhku disesuaikan dengan latihan intensif dan program medis selama berbulan-bulan. Aku mulai membangun otot, memperbaiki postur, memperindah penampilan, segalanya. Aku sempat ragu. Di hari-hari awal, tubuhku terasa sakit, wajahku masih bengkak, dan pikiranku terus bertanya, untuk apa semua ini? Tapi suara dalam hatiku terus menjawab, ini bukan soal balas dendam, ini soal mengikhlaskan masa lalu dan menerima diri yang baru. Lalu suatu pagi, aku menatap cermin dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Aku tak percaya dengan apa yang kulihat. Seorang pria berdiri di sana, berwajah tampan, kulit bersih, sorot mata tajam. Tapi yang lebih penting, ia punya senyum yang tenang. Itu aku, Raffi. Si anak desa yang dulu diremehkan, kini berdiri sebagai pria berusia 67 tahun dengan pesona pria 40-an. Bukan karena ingin dianggap muda, tapi karena akhirnya aku merasa pantas berjalan sejajar dengan dunia. Aku kembali ke Indonesia. Setiap tempat yang dulu membuatku menunduk, kini kutapaki dengan kepala tegak. Bukan karena ingin dipuji, tapi karena aku tak lagi membawa beban rasa malu dari masa lalu. Dan di titik itulah, aku merasa siap untuk membuka bab baru dalam hidupku. Bukan untuk mengulang masa muda, tapi untuk mencicipi hidup yang dulu tak pernah sempat kurasakan. Cinta, perhatian, dan petualangan. Dunia sedang menungguku. Dan kali ini, aku tak akan menunggu lebih lama. Setelah pulih dari semua prosedur dan kembali ke Indonesia, aku tak langsung mencari cinta. Aku hanya ingin menikmati hidup. Tapi hidup kadang mempertemukan kita dengan kejutan di saat yang tak disangka. Suatu hari,
aku menghadiri konferensi bisnis internasional di Zurich, Swiss. Aku datang bukan untuk pamer, tapi untuk menyambung relasi. Tapi justru di sanalah pertemuan itu terjadi. Namanya Anneliese, seorang wanita Swiss berusia 33 tahun. Ia bekerja sebagai penerjemah di acara itu. Rambutnya pirang kecoklatan, matanya biru terang seperti langit musim dingin, dan tutur katanya sangat lembut. Tapi bukan itu yang membuatku tertarik, melainkan cara dia melihatku. Tak ada tatapan merendahkan, tak ada ekspresi curiga. Ia berbicara padaku layaknya sahabat lama. Bahkan ketika kutanya, "Kamu tak merasa aneh bicara dengan pria seusiaku?" Dia hanya tersenyum dan menjawab, "Umur bukan soal angka, tapi cara kamu hadir." Jawaban itu menampar bagian diriku yang paling rapuh. Kami banyak berbincang tentang bahasa, tentang budaya, bahkan tentang makanan Indonesia yang pernah dia coba. Malam itu, kami duduk di sebuah kafe kecil dekat danau. Salju turun perlahan. Anneliese bercerita tentang hidupnya yang sepi sejak kedua orang tuanya wafat dan bagaimana dia takut menjalani hidup sendirian. Aku hanya mendengarkan karena rasanya seperti melihat versi muda diriku, sendiri, bertahan, dan ingin dimengerti. Aku tak pernah berniat jatuh cinta, tapi hati ini seperti dihidupkan ulang. Dan saat dia menggenggam tanganku, aku tahu ini bukan tentang usia, ini tentang rasa yang jujur. Beberapa bulan kemudian, aku kembali ke Swiss. Kali ini bukan untuk urusan bisnis, tapi untuk mengunjungi Anneliese. Aku memberanikan diri mengutarakan niat. Ia menatapku dengan mata berkaca dan berkata, "Kalau kamu siap menjagaku di masa depan, aku tak peduli berapa usiamu." Dan hari itu, di tengah hamparan salju dan langit abu-abu, kami resmi menikah secara sederhana di gereja tua pinggir kota. Aku tak menyangka cinta pertama dalam hidupku datang di usia 67. Tapi mungkin memang begitu cara Tuhan bekerja, membiarkan luka sembuh dulu, baru mengizinkan cinta tumbuh dengan tenang. Anneliese adalah istri pertamaku, dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti pria yang pantas dicintai. Setelah menikah dengan Anneliese, aku merasa hidupku telah lengkap. Tapi anehnya, hati ini seperti punya ruang yang masih ingin berbagi. Bukan karena tak cukup mencintai Anneliese, melainkan karena aku ingin memberi arti lebih pada cinta itu sendiri. Saat itu aku mulai banyak diundang ke berbagai negara untuk berbicara soal bisnis, transformasi hidup, dan kisah perjalananku. Tak kusangka, justru dari perjalanan-perjalanan itulah aku bertemu dengan jiwa-jiwa yang saling memahami. Di Perancis, aku bertemu Camille, wanita 29 tahun, seorang seniman galeri. Wajahnya oval, kulitnya putih susu, rambutnya pendek sebahu berwarna coklat kemerahan. Ia tertarik padaku bukan karena harta, tapi karena semangatku yang tak padam di usia senja. Di Maroko, aku mengenal Zahra, 31 tahun, perempuan tangguh yang membangun usaha fashion dari nol. Kulitnya kecoklatan, matanya besar dan tajam, berjilbab elegan, dan kepribadiannya kuat. Dia bilang, "Kamu mengingatkanku pada ayahku, gagah dan sabar." Di Rusia, aku bertemu Elena, 26 tahun, guru tari klasik. Tubuhnya tinggi semampai, kulit putih pucat, rambut pirang terang panjang, dan senyumnya sangat tulus. Kami berkenalan saat aku ikut kelas yoga privat, yang awalnya sekadar mengisi waktu, tapi berubah menjadi percakapan hati ke hati. Di Filipina, aku bersahabat dengan Maria, wanita 30 tahun, seorang dokter yang merawatku saat aku flu ringan di Manila. Ia berkulit sawo matang cerah, rambut lurus dikuncir, dan sangat ramah. Waktu mendengar kisah hidupku, dia bilang, "Kalau aku seusiamu, aku ingin sekuat itu." Aku tak pernah memaksa cinta, tapi ketika rasa itu hadir, aku selalu memilih untuk jujur. Dan dengan setiap wanita yang kucintai, aku tak pernah menyembunyikan bahwa aku sudah menikah. Aneh mungkin, tapi mereka justru menghargai keterbukaan itu.
Mungkin karena tak ada niat untuk mempermainkan, hanya berbagi hidup dengan ketulusan. Akhirnya, dari satu negara ke negara lain, aku menemukan bukan sekadar cinta, tapi keluarga. Mereka semua tahu tentang satu sama lain. Bahkan, beberapa di antara mereka saling bersahabat, saling mengunjungi, saling berkabar. Hingga akhirnya, jumlah istri itu mencapai 25. 25 wanita dari berbagai negara, usia, latar belakang, dan bahasa, tapi punya satu kesamaan. Mereka mencintaiku bukan hanya karena tampang atau kekayaan, tapi karena aku memperlakukan mereka dengan hormat dan kasih sayang. Dan anehnya, meski dulu aku tak punya apa-apa, sekarang saat aku punya semuanya, yang paling aku syukuri bukan rumah megah atau saldo rekening, tapi pelukan hangat saat pulang dan panggilan sederhana, suamiku. Aku masih ingat jelas waktu aku duduk di depan kaca besar di sebuah kamar hotel mewah di Dubai, mengenakan kemeja putih, memandangi wajah yang dulu penuh kerutan, kini lebih kencang, tampan, dan seakan tak menyimpan luka masa lalu. Tapi di balik wajah itu ada hati yang tak pernah muda kembali. Setelah menikahi 25 wanita dari berbagai penjuru dunia, dari Camille di Paris, Zahra di Maroko, Elena di Rusia, Maria di Filipina, hingga yang terakhir, Aurora dari Argentina. Aku sadar satu hal, bahwa sebanyak apapun cinta yang kuterima, semuanya takkan pernah menggantikan cinta yang tak pernah datang di masa mudaku. Aurora adalah yang paling muda, 25 tahun, penyanyi jalanan yang kubantu dengan dana rekaman. Dia manis, ceria, dan sangat mencintaiku dengan polos. Tapi setiap kali ia tertawa sambil menggandeng tanganku di jalanan Buenos Aires, aku justru merasa seperti berjalan bersama cucuku. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku cari? Aku bukan mengejar cinta, bukan pula pembuktian. Yang ku cari selama ini adalah pengakuan dari dunia, dari mereka yang dulu menolakku, dan mungkin dari diriku sendiri yang belum sempat memaafkan masa lalu. Suatu malam, aku duduk bersama Aurora di balkon hotel, melihat lampu-lampu kota berkelap-kelip. Ia bersandar di pundakku dan berkata, "Raffi, kamu ingin punya anak dariku?" Aku terdiam, bukan karena tak ingin, tapi karena tubuhku tak sekuat dulu. Usia boleh disulap, tapi waktu tak bisa dibohongi. Hari-hari berikutnya, aku keliling ke istri-istriku, satu persatu. Bukan untuk berpamitan, tapi untuk meminta maaf, karena dulu aku datang dengan membawa kekosongan. Aku bersyukur mereka semua bahagia. Beberapa bahkan sudah menemukan pasangan baru setelah kami berpisah baik-baik. Aku tinggalkan sesuatu untuk mereka, bukan harta, tapi harapan. Aku bantu mereka membangun usaha, membuka sekolah seni, klinik, yayasan perempuan, dan kini aku kembali ke Indonesia. Tinggal di sebuah rumah sederhana di tepi danau, bersama seekor anjing tua yang kutemukan di jalan. Namanya Guntur, setia dan diam, seperti aku sekarang. Kadang anak-anak muda datang menemuiku. Mereka bilang, "Kakek Raffi, ajari kami tentang sukses." Tapi aku selalu jawab, sukses itu bukan tentang uang atau tampang. Itu cuma kendaraan. Tujuan akhirnya tetap kedamaian. Di usiaku yang ke-73 ini, aku tak ingin dikenang sebagai pria yang menikahi 25 wanita, tapi sebagai seseorang yang pernah jatuh, bangkit, dan akhirnya memilih untuk diam dalam syukur dan kesendirian. Sahabat lintas kata, dari perjalanan hidup Raffi kita belajar bahwa kehidupan tak selalu berjalan sesuai harapan. Terkadang, luka di masa lalu mendorong kita untuk mengejar hal-hal yang gemerlap di masa depan. Namun pada akhirnya, kita akan kembali merenung. Apa arti semua itu bila hati kita tetap kosong? Ketampanan bisa dibentuk, kekayaan bisa dikejar, tapi kedamaian
hanya datang ketika kita menerima dan memaafkan diri sendiri. Jangan tunggu sampai usia menua untuk menyadari bahwa bahagia sejati tidak berasal dari seberapa banyak cinta yang kita miliki, tapi seberapa dalam kita bisa mencintai hidup ini dengan sederhana dan tulus. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi cermin dan pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.